Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rizky Fadila. Di sini saya sebagai moderator. Pertama-tama perkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Erlina Dwi Arifan, Mustika Imerita Ega Santi, dan juga ada Yunita Zumrotul Muria. Kami akan mempresentasikan tentang materi strategi pembelajaran PKN SD. Saya Mustika Imerita Ega Santi Kirdanu akan menjelaskan sedikit tentang konsep pendekatan dan juga strategi. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan pembelajaran PKN SD. Pembelajaran PKN SD ini merupakan dasar dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mata pelajaran PKN. Dalam SD, pendekatan ini akan dibahas dengan mengacu pada pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai dan juga moral. Adapun 8 pendidikan yang dipandang bisa mengacu dalam pembelajaran PKN. Yang pertama, ada evokasi pendekatan. Evokasi pendekatan ini menekankan pada peserta didik untuk mengekspresikan dirinya secara spontan yang didasarkan pada kebebasan dan juga kesempatan. Dalam melaksanakan pendekatan ini, peran guru, keluarga, dan juga masyarakat sangatlah penting agar peserta didik bisa memadukan pendidikan formal di sekolah dan juga pengalaman di luar sekolah. Yang kedua, ada inkulkasi. Inkulkasi atau menanamkan. Pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang disusun oleh seorang guru. Dalam aplikasi teknik mengajar nilai yang tepat adalah teknik inquiry nilai atau value inquiry, di mana target nilai yang diharapkan dapat dicapai dengan memanipulasikan ke dalam pertanyaan. Yang ketiga, ada pendekatan kesadaran. Dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengungkapkan dan juga membina kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai tertentu yang ada pada dirinya atau orang lain. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Yunita Zumrotul Muria. Selanjutnya yang keempat adalah penalaran moral. Salah satu pendekatan dalam pendidikan moral adalah penalaran moral. Anak dilibatkan dalam suatu dilema moral, sehingga keputusan yang diambil terhadap dilema moral harus dapat diberikan alasan-alasan yang masuk akal. Yang kelima, pendekatan analisis nilai. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk mengkaji atau menganalisis nilai apa yang ada dalam suatu media atau stimulus yang memang disiapkan oleh guru dalam mengajarkan pendidikan nilai moral. Yang keenam, pengungkapan nilai. Pendekatan ini lebih pada upaya meningkatkan kesadaran diri, self awareness, dan memperhatikan diri, self caring, dan bukannya pemecahan masalah. Melalui pendekatan ini, peserta didik dibina kesadaran emosionalnya tentang nilai yang ada dalam dirinya melalui cara-cara kritis dan rasional, dan akhirnya menguji kebenaran, kebaikan, dan ketepatannya. Yang ketujuh, pendekatan komitmen. Pendekatan komitmen dalam pendidikan nilai dan moral mengarahkan dan menekankan pada seperangkat nilai yang akan mendasari pola pikir setiap guru yang bertanggung jawab terhadap pendidikan nilai moral. Yang kedelapan, pendekatan memadukan union approach. Pendidikan ini berusaha menyatukan diri peserta didik dengan pengalaman real yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu PPKN adalah pelajaran yang mengajarkan akan moral dan norma secara utuh dan berkesinambung untuk membentuk watak warga negara yang baik, yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
dalam Tani Reja 2009.23 bahwa pendidikan Pancasila dan warganegaraan merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara, pendidikan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Untuk itulah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat pula diterapkan sebagai bagian dari solusi atas permasalahan yang ada dalam masyarakat, terutama dalam pembinaan nilai dan moral terhadapnya, sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang cerdas dan baik. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi belajar dan juga mengajar menurut Pupu Faturrahman dan Subri Sutikno diartikan sebagai pola umum kegiatan antara guru dan juga murid dalam mewujudkan kegiatan belajar dan juga mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Yang kedua, ada strategi belajar dan juga mengajar yang diartikan sebagai siasat guru untuk mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dengan komponen-komponen lain dari sistem instruksional secara konsisten. Baik, saya akan menjelaskan macam-macam strategi pembelajaran. Itu yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang lebih menekankan bercerita mengenai materi pembelajaran. Guru mengawali pembelajaran dengan menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu, guru menceritakan sebuah peristiwa dan siswa mendengarkan dengan seksama. Kemudian, guru menyuruh siswa untuk membaca bacaan tersebut. Selanjutnya, guru mengakhiri pelajaran dengan melakukan tanya jawab mengenai materi yang baru saja dipelajari. Selanjutnya, yang kedua ada strategi pembelajaran information search atau mencari informasi. Strategi ini bertujuan untuk melatih siswa agar mandiri dalam pembelajaran. Diawali dengan pembagian kelompok. Setelah itu, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari informasi mengenai materi dan diakhiri dengan mengkonfirmasi tugas tersebut. Kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran reading aloud atau membaca keras. Strategi ini bertujuan untuk membantu siswa lebih mudah dalam memahami sebuah bacaan mengenai materi pelajaran, yaitu dengan cara guru mengawali pembelajaran dengan membagikan materi kepada siswa. Lalu siswa diminta untuk membuat pertanyaan dan guru mengkonfirmasi pertanyaan siswa. Dan pelajaran diakhiri dengan tanya jawab. Kemudian yang keempat ada strategi pembelajaran teka-teki silang. Strategi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dengan strategi ini, siswa akan lebih antusias dan pembelajaran jadi tidak membosankan. Yang selanjutnya yaitu analisis tujuan pembelajaran.
Analisis tujuan dan urutan langkah memegang peranan penting dalam proses pembelajaran menurut Skinner, Crowder, Jane, dan lain-lain. Menurut Skinner, siswa dibimbing secara langkah demi langkah sampai mencapai tujuan. Setiap langkah yang berhasil yaitu respon yang tepat atas stimulus tertentu diberi reinforcement atau penguatan. Menurut Regeluth, variabel pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama variabel kondisi, yang kedua variabel metode, dan yang ketiga variabel hasil pembelajaran. Selanjutnya, menurut Brunner, pembelajaran yang baik adalah pengalaman belajar, penemuan discovery pada pembelajaran mata pelajaran produktif, lebih tepat menggunakan metode-metode eksperimen, discovery atau inquiry approach yang lebih menekankan pada metode ilmiah sains. Selanjutnya, salah satu alternatif dalam meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran adalah memilih bahan ajar, yaitu modul. Modul disusun untuk dipelajari secara individual sehingga anak-anak yang pandai dapat diberikan tambahan materi dan modul sebagai pengayaan. Untuk menunggu siswa yang tidak begitu cepat agar dapat bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan apabila ada salah-salah kata, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.